Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di sini ya. Gue bakal bahas tentang Operasi Barbarossa. Kita ketemu di segmen sejarah. Di sini gue bakal jelasin tentang persiapan dan rencana Jerman dalam operasi ini. Dalam operasi ini bisa dibilang Jerman kurang perencanaan dan kurang objek yang jelas. Hanya kuasai 3 kota besar di Rusia, yaitu Moskow, Leningrad, dan Stalingrad. Lalu membentuk garis pertahanan AA, itu saja. Sisanya mereka kurang perencanaan, dan itu sangat disadari oleh para perwira Jerman, khususnya perwira logistik Jerman yang khawatir karena luasnya dan kurangnya infrastruktur di Soviet. Mereka tidak bisa menyuplai para tentara Jerman jika operasi lebih dari 3 bulan. Ditambah lagi, mereka sangat meremehkan kemampuan Soviet dalam melakukan serangan balik. Mereka berpikir kalau Soviet akan menyerah ketika diserang secara tiba-tiba dan mereka menguasai kota-kota besar tadi. Intelijen Jerman hanya memperkirakan pasukan yang bertugas pada Soviet. Saat itu mereka tidak memperkirakan berapa jumlah pasukan yang sedang dilatih atau sedang berada di bagian lain Soviet. Itu semua kembali kepada ideologi Nazi yang menganggap kalau Soviet adalah produk dari Yahudi. Ras mereka lebih rendah daripada ras Aryan. Ideologi ini mungkin yang akan membuat jatuhnya Jerman dan sebab dari gagalnya operasi Barbarossa. Dalam operasi ini Jerman mengerahkan 153 divisi, yang diantaranya 19 divisi panzer, 15 divisi bermotor, dan 104 divisi infanteri, yang terbagi menjadi 3 grup. Grup utara dikomandani oleh Jenderal Wilhelm von Lem. Grup tengah dikomandani dengan Jenderal Vendor von Bloch. Grup selatan dikomandani oleh Jenderal Gehr von Rasten. Operasi ini melibatkan lebih dari 3 juta pasukan, kurang lebih 7.000 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 3.000 pesawat, 20.000 lebih artileri dan senjata berat lainnya, hingga lebih dari 200.000 kendaraan seperti truk, mobil, dan motor. Grup utara ditugaskan untuk merebut Leningrad. Grup tengah ditugaskan merebut kota Moskow sebagai ibu kota Soviet, dan grup selatan ditugaskan untuk menguasai wilayah Ukraina. Dalam operasi ini sebenarnya intelijen Jerman berhasil memperkirakan pasukan Soviet di perbatasan, namun mereka tidak memprediksi jumlah pasukan cadangan yang bisa dikerahkan Soviet. Padahal banyak sekali perwira Jerman yang dilatih di Soviet sebelumnya. Harusnya mereka bisa memperkirakan kalau lebih banyak pasukan yang bisa dikerahkan. Para petinggi Angkatan Darat Jerman saat itu sangat percaya diri kalau Soviet tidak akan bertahan, bahkan ketika mereka sampai ke kota Minsk, bahkan sejauh Smolensk. Soviet akan menyerah dan hancur begitu saja, dan itu akan menjadi kemenangan manis. Mereka tidak berpikir kalau Soviet akan melawan habis-habisan dan tidak menyerah begitu saja. Dan yang paling fatal adalah Jerman tidak memiliki rencana lain. Kalau rencana mereka tidak berjalan sesuai rencana, mereka hanya berpikir kalau mereka akan menang. Sekian dari gua Ronaldi. Kita bakal bahas chapter kedua tentang penyerangannya.